Selamat pagi Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus. Kasih Allah terus mengalir dan menyertai kehidupan kita tiada henti. Seperti air yang terus mengalir dan memberikan kesejukan dan kedamaian di setiap lembaran hari yang kita jalani dan kita lalui. Tidak terasa, hampir 3 minggu sudah kita jalani tahun 2021 di bulan Januari ini. Tidak terasa juga bahwa masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan mampu kita lalui dengan penuh sukacita. Dan terus langkah demi langkah semakin ringan adanya. Oma dan Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua ini kita alami dengan satu keyakinan bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia selalu ada bersama kita, tidak saja saat sukacita, tetapi terlebih saat kesulitan, persoalan, dan pergumulan yang semua kita alami hari lepas hari. Hanya syukur, pujian, dan doa yang kita selalu bawa kepada Tuhan atas kasih dan karunia-Nya bagi kita semua. Untuk terus melangkah, melewati hari demi hari di depan bersama Allah. Mari kita bersyukur melalui ibadah hari ini dengan tema Ajakan Juru Selamat. Opa Oma, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, yang Maha Pengasih dan Juru Selamat hidup kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk bersyukur dan berterima kasih buat pemeliharaan dan berkat-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani tahun 2021 ini dengan semangat dan sukacita. Saat ini kami hendak berserah kepadamu dan mengurapi kami semua dalam mengikuti ibadah Komisi Usia Lanjut saat ini. Berikan kami Roh Kudus-Mu untuk menikmati persekutuan ini dengan syukur kepadamu. Berkati semua kami dalam mengikuti ibadah online ini, dan terlebih hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan, atas pelanggaran kami, agar persekutuan kami, ibadah kami pagi ini berkenan kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Supaya isi dunia
Opa Oma, mari kita membaca Alkitab dari Mazmur 145 ayat 1, 2, dan dilanjutkan ayat 8 sampai 13. Pujian-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Selamat pagi Opa Oma, apa kabar? Selamat tahun baru saya sampaikan untuk kita pada saat ini. Kita sekarang mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, kemudian diteruskan dengan ayat 25 sampai dengan 30. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua, para lansia, Komisi Usia Lanjut DKI Jati Asih. Berkati kami satu persatu Tuhan. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu untuk menyambut firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak punya kemampuan, kepintaran dalam menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan menolong, menuntun, sehingga apa yang saya sampaikan Tuhan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Berfirmanlah untuk kami Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Opa Oma, mari kita baca Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19 dan kemudian ayat 25 sampai dengan 30. Dengan apakah akan umpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kemudian kita teruskan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian opa oma dan saudara-saudaraku, pembacaan firman Tuhan pada kita pagi hari ini. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melakukan di dalam hidup hari lepas hari. Opa oma, dalam kehidupan kita bisa saja orang lain menganggap apapun yang kita lakukan adalah serba salah. Kebaikan-kebaikan bisa diabaikan. Namun, apakah kita terbeban dan berhenti melakukannya? Tentu saja tidak. Inilah gambaran orang-orang yang bikin hal sederhana menjadi rumit. Untuk lebih kita mengerti firman Tuhan ini, saya akan menyampaikan kepada kita satu ilustrasi yang berjudul Budi dan bapaknya jual keledai. Oma opa, suatu hari Budi dan bapaknya pergi ke pasar untuk menjual keledainya. Belum lama mereka berjalan, ketemu dengan orang-orang dan mengomentari mereka. Kasihan banget ini bapak anak, keledainya dituntut begitu. Sudah punya fasilitas, tidak dimanfaatkan. Coba mereka naik jadi enak. Kemudian Budi dan bapaknya mikir, iya benar juga ya Pak ya, mendingan kita naik keledainya. Akhirnya mereka menunggangi keledai itu sambil tertati-tati. Keledai itu jalan. Belum lama mereka berjalan, ketemu lagi dengan orang-orang yang lagi nongkrong di warung kopi. Mereka melihat Budi dan bapaknya naik keledai, mereka ngomentari lagi. Ini bapak anak tega amat, tidak ada perasaan sayang binatang, nunggangin keledainya, padahal keledainya begitu kecil. Akhirnya bapak dan Budi ngomong lagi mereka, ya benar ya kita juga keberatan sama keledai ini. Dan akhirnya mereka turun, kata bapaknya kepada Budi, udah Bud, kamu aja yang naik, biar bapak yang nuntun keledainya. Langsung mereka jalan lagi, dan belum lama mereka sampai di tikungan, ada kerumunan orang lagi di situ. Dan mereka nyeletek, ih, ini anak nggak sopan sama orang tua, tidak hormat, masa bapaknya disuruh jalan, sedangkan anaknya enak-enak di punggung keledai. Akhirnya si Budi malu, bilang bapaknya, Pak, saya turun aja, bapak aja yang naik. Akhirnya si bapak naik lagi, turunlah si Budi. Setelah mereka berjalan dan hampir sampai di pasar, orang lagi ketemu sama bapaknya dikomentari, bapak tega amat membiarkan anakmu menuntut keledai. Dan akhirnya turunlah si bapak, katanya sama Budi, udah Bud, kita gendong aja lah keledai ini, kita masuk pasar. Dan mereka masuk pasar, riuh di pasar itu melihat mereka menggotong, menggendong keledainya. Ini orang nggak salah ini, kok bisanya mereka menggendong keledai, kurang kerjaan. Nah itulah opa oma dan saudara-saudaraku, bagaimana orang menilai kita. Segala macam mereka mengatakan bagaimana
cara kita, kehidupan kita. Jadi oleh karena itu Opa Oma, ini namanya serba salah. Dilakukan begini salah, dilakukan begitu salah. Nah, sama halnya dengan apa firman Tuhan yang kita baca tadi. Di mana Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus, mereka ditolak, diabaikan, tidak didengar. Namun mereka tetap setia melakukan peran dan tugas mereka. Orang-orang Yahudi tidak senang dengan Yohanes dan Tuhan Yesus. Opa Oma dan saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah melihat seseorang yang sedang memikul beban berat? Kemudian setelah dia merasa letih, diletakkannya bebannya itu, lalu ia beristirahat. Betapa nikmatnya dia menikmati istirahatnya. Beban berat sudah diletakkan dan ia merasakan kelegaan. Pada hari ini Opa Oma, kembali kita mendapat undangan atau ajakan yang luar biasa dari yang memiliki hidup ini. Ajakan atau undangan seperti ini tidak pernah ditemukan pada kitab-kitab lain di muka bumi ini. Maka bersyukurlah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat memperhatikan anak-anaknya. Ajakan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita, mari kita baca kembali Matius 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Opa Oma, sesuai dengan tema kita hari ini adalah ajakan juru selamat. Maka bersyukurlah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat memperhatikan kita. Opa Oma, manusia secara rohani memikul berbagai beban yang berat dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tidak terkecuali orang lahir baru pasti mengalami beban penderitaan. Sering kita tidak menikmati kelegaan atau istirahat, seperti yang Yesus katakan dalam ayat tersebut. Walaupun kita sudah berdoa banyak, bahkan sampai berpuasa, untuk mendapatkan istirahat yang sejati yang Yesus janjikan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Opa Oma, apapun yang sedang menekan kita pada saat ini, sakit, penyakit, persoalan keluarga, ekonomi, dan lain sebagainya, datanglah pada Yesus. Yesus membuka tangan lebar-lebar, menanti orang-orang letih lesu yang berbeban berat. Ia akan memberikan kelegaan bagi setiap orang yang datang kepadanya. Hampiri hadiratnya, karena hanya dekat Allah saja kita tenang, dan alamilah kasih karunia-Nya dan kekuatannya. Ia tidak memaksa Opa Oma dan saudara-saudaraku untuk menerima undangan dan ajakannya. Kitalah yang datang kepadanya. Kalau Opa Oma dan saudaraku tinggal dalam hadiratnya, maka ketenangan dan kelegaan akan menjadi hak kita. Ketenangan, banyak orang yang tidak tenang ketika menghadapi banyak masalah. Ketenangan diperlukan pada saat tidak pasti, di dalam menghadapi
COVID-19 pada saat ini. Banyak saudara-saudara kita yang tidak kenal bagaimana menghadapi pandemi ini. Bingung dengan segala macam apa yang di-share di grup WA, mendengarkan apa yang diteleponin oleh saudara cerita bagaimana menghadapi COVID. Juga teman-teman kita yang menyampaikan bagaimana mencegah COVID dan segala macam Oma. Sehingga kita bertambah bingung, yang mana yang saya lakukan, jangan mana yang saya tempuh. Kadangkala semua yang di-share kita coba, obat-obat apapun kita minum, kita usahakan supaya kita tetap sehat. Jangan sampai kuman COVID-19 ini menular kepada kita. Padahal kita lupa, dalam keadaan tidak pasti sekalipun, Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuncinya di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah ketenangan dan penyerahan diri, serta percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menawarkan untuk memakai kuk yang daripadanya. Jika saat ini opa oma dan saudara-saudaraku menjalani kehidupan dengan merasakan beban berat, menangis, merintih kesakitan, kehilangan akal, bingung, dan tidak ada jalan keluar, mari opa oma dan saudara-saudaraku, renungkanlah ajakan Tuhan Yesus ini. Atau mungkin kuk yang kita pakai selama ini adalah kuk yang bukan dari Tuhan Yesus. Sebab kuk dari Tuhan Yesus adalah untuk memberikan kelegaan supaya beban kita ringan. Tuhan inginkan hidup kita sampai pada hidup yang sesungguhnya. Berbicara mengenai kuk, apakah yang dimaksud dengan kuk? Kuk adalah palang kayu dengan jepitan vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban atau membajak sawah. Kuk dari Tuhan Yesus beda dengan kuk di dunia ini, Oma-oma. Kalau kuk dalam dunia ini adalah beban berat, tetapi kuk dari Tuhan Yesus apa itu? Ringan, Oma-oma, dan memberikan kelegaan kepada kita. Dengan syarat untuk menanggung kuk dari Tuhan Yesus itu adalah percaya sepenuhnya kepadanya, iman, siap melayani profesi dan hubungan atau kerjasama secara pribadi dengan Tuhan. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, semua penderitaan di dunia ini bisa kita tanggung bersama-sama dengan Tuhan. Berhubungan dengan melayani, opa oma, Tuhan Yesus mengenakan kuk melayani kepada kita. Kalau melayani, bukan hanya pendeta aja, opa oma. Melayani itu seluruh profesi, apa dia sebagai karyawan, sebagai guru, sebagai dokter, sebagai perawat, bahkan opa oma dan ibu-ibu juga bisa melayani Tuhan. Opa oma bisa melayani cucu-cucu dengan berdoa untuk mereka, serta bercerita tentang firman Tuhan dan sambil menjaga mereka bermain.
Ibu-ibu juga dengan memasak di rumah, mengurus rumah tangga dari yang kecil sampai yang sebesar, itu juga melayani Bapak. Dan juga apalagi yang dikatakan guru, yang dikatakan dokter, perawat, mereka memang tugasnya melayani orang. Kalau sekiranya kita bertemu dengan orang minta-minta, yang minta sedekah, itu juga pelayanan umpama kalau kita menyalurkan berkat kepada mereka. Dan juga bila kita punya talenta untuk memuji Tuhan, kita memuji Tuhan melalui paduan suara, vokal group, itu melayani. Menjadi majelis, menjadi pelayan di rumah Tuhan, itu semuanya melayani. Bagaimana dengan hubungan atau kerjasama dengan Tuhan? Hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Saya merasa bahwa peristiwa paling indah yang dialami oleh setiap orang percaya adalah ketika menemukan, merasakan, dan menikmati hubungan pribadi dengan Allah yang memberi sukacita. Tuhan memanggil dan mengundang dengan lemah lembut, rendah hati, menghampiri hidup kita. Tuhan inginkan hidup kita sampai pada hidup yang sesungguhnya. Dia tidak menghendaki beban dalam dunia ini untuk menjadi penghalang langkah kita untuk sampai pada keselamatan jiwa kita. Coba kita renungkan kembali. Apakah Papa Oma, saudara-saudaraku sudah benar-benar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Atau selama ini pengenalan kita pada Tuhan hanya terbatas oleh ritual keagamaan dan bukan menghampiri dan mengenal pribadi Tuhan Yesus yang sebenarnya, yang telah menyelamatkan kita. Opa Oma, mari kita sambut tawaran, undangan, ajakan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Amin. Opa Oma, kita masuk dalam saat teduh melalui pujian Suara Yesus Kudengar. Hai Maria yang
Opa, Oma, dan saudara-saudaraku, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kemudian kita teruskan dengan doa Bapa kami dan doa berkat, dan kita tutup dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau firman-Mu telah kami mendengarkan. Berkatilah ia kepada kami, jadikanlah kami pelaku-pelaku daripada firman. Pada saat ini kami membawa di hadapan Tuhan kami para lansia di Komisi Usia Lanjut DKI Jati Asih ini, yang selama ini kami beribadah secara online oleh karena pandemi COVID-19 ini. Oh Tuhan Yesus, kami menyerahkan di dalam tangan situasi COVID ini, baik yang berada di negara kami maupun di seluruh dunia. Kiranya Tuhan kasihani kami. Jika Tuhan berkenan, biarlah pandemi COVID-19 ini berlalu Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan untuk bisa beribadah bersama-sama di rumah-Mu di sini. Juga kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami para lansia Tuhan. Tuhan jamah kami Tuhan. Tuhan berikan kesehatan kepada kami. Biarlah kami senantiasa bersuka cita di dalam memuji-muji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami berada di rumah Tuhan, kami selalu mendoakan Tuhan. Kami selalu memberi kabar masing-masing Tuhan mengenai kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa untuk gereja kami GKI Jati Asih ini. Kiranya Tuhan dalam situasi keadaan sekarang ini, kami tetap beribadah kepada-Mu Tuhan, walaupun via online. Berkati pendeta Sani, berkati semua para majelis Tuhan, penatua yang melayani di gereja-Mu. Kiranya dalam situasi begini kami tetap datang kepada-Mu Tuhan. Kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Pak yang di surga, pada saat ini Tuhan kami teringat untuk saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan Tuhan. Kami menyerahkan Pak Harkat Sudibyo Tuhan, Ibu Paulina Nainggolan, Bapak Budiman Gurtau, Ibu Sumartini Sihite, Ibu Laure, Bapak Ever Palekahu, dan Saudara Dr. Aurelia. Kiranya Tuhan melawat mereka Tuhan, memberkati semua obat-obat yang dikonsumsi. Berikan kepada mereka Tuhan kesembuhan, berkati obat-obat, makanan yang diminum. Terlebih juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Bapak Hari Budianto Tuhan, yang kami barusan mendengar kabar bahwa beliau dalam keadaan tidak sehat Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Ibu Felis dan Bapak Hari. Kiranya Tuhan kepergian Ibu Tuhan, kiranya kuatkan mereka di dalam menerima semuanya. Biarlah mereka tetap teguh. Berikan kekuatan mereka Tuhan. Hiburkan mereka Tuhan di dalam melepas orang tua yang mereka cinta. Apa yang Maha Kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang dalam studi. Kiranya Tuhan berkati, walaupun mereka belajar melalui PJJ Tuhan, berkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang di surga. Kiranya semua permohonan ini kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga, demikian juga di bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita oleh pengenalan akan Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih.